Halo anak-anak, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu. Mari dengan semangat dan penuh sukacita kita mengikuti ibadah pada hari ini. Sekarang, basuh aja kita semua lipat tangan. Tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami masih dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau hadir dan memimpin jalannya ibadah pada hari ini, dari awal hingga akhir, sehingga setiap rangkaiannya dapat membawa kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau, juga mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lisa, kamu lagi ngapain, Nak? Mama, aku lagi baca Alkitab nih. Setelah mengikuti perayaan Paskah beberapa minggu yang lalu, aku jadi tambah semangat baca Alkitab setiap hari. Wah, bagus sekali. Selain berisi firman Tuhan, Alkitab juga memberi kita kabar sukacita tentang perbuatan Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Sukacita buat aku, buat kamu. Ada kabar sukacita buat kita semua. Karena besar kasih Allah, Yesus datang ke dunia untuk berkorban di salib bagi orang berdosa. Yesus bangkit dan hidup, Dia menyelamatkanku. Yesus naik ke surga, siapkan tempat buat kita. Hidupku penuh pengharapan, Dia jamin masa depan. Cobaan dan tantangan ku hadapi bersama Tuhan. Ada kabar sukacita buat aku, buat kamu. Ada kabar sukacita buat kita semua. Karena besar kasih Allah, Yesus datang ke dunia untuk berkorban di salib bagi orang berdosa. Yesus bangkit dan hidup, Dia menyelamatkanku. Yesus naik ke surga, siapkan tempat buat kita. Hidupku penuh pengharapan, Dia jamin masa depan. Cobaan dan tantangan ku hadapi bersama Tuhan. La 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 la. La 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 la. Hidupku penuh pengharapan, Dia jamin masa depan. Ma, ini uang persembahanku untuk minggu ini. Titip Mama dulu aja ya.
Boleh. Mama bangga dan bersyukur loh. Kamu ingat dan setia untuk memberi persembahan ke Tuhan melalui gerejanya. Iya, Ma. Aku juga bersyukur setiap hari Tuhan kasih kita berkat dan memelihara kita dengan baik. Teman-temannya di rumah juga ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan dan diberikan jika nanti sudah ibadah kembali di gereja. Atau bisa juga kirim melalui QR Code yang tertera di layar dengan bantuan Papa Mama. Untuk mengiringi persembahan kita, yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Damai yang Dia berikan. Anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama bersyukur dan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami setiap hari. Kami bersyukur Engkau terus memelihara kami melalui Papa, Mama, dan orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Baru saja kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senang dengan persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai untuk pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar lagi kami juga ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ma, aku suka deh baca kisah tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Iya, Mama juga. Tetapi selain 4 Injil yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, kitab-kitab lain yang ada di dalam Alkitab juga menuliskan karya Tuhan yang maha indah dan menakjubkan loh. Oh ya, mulai hari ini aku mau baca semua isi Alkitab dari awal sampai selesai. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran
yang mulia. Ma, barusan Tini video call aku. Dia lagi sedih dan gelisah karena mamanya marah-marah terus di rumah. Memangnya ada apa? Kok bisa marah-marah terus di rumah? Itu loh, kan sekarang kita yang sekolah udah mulai belajar onsite lagi ke sekolah. Terus papanya Tini juga udah kerja lagi ke kantor. Jadi mamanya mulai sibuk buat siapin banyak hal. Siapin sarapan, siapin vitamin, siapin bekal, bangunin anak-anaknya, anterin ke sekolah. Belum lagi, kan adiknya Tini ada 2, terus masih kecil-kecil lagi. Iya juga ya. Apalagi COVID juga masih ada di sekitar kita. Jadi, walaupun sudah divaksin, kalau kita lengah masih bisa tertular ya. Sebagai orang tua, Mama bisa ngerti perasaan mamanya Tini. Karena kita kan harus terus ingatkan anak-anak untuk tetap jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer, atau rajin untuk cuci tangan. Wah, banyak deh yang dipikirkan. Iya mah, apalagi adiknya Tini yang paling kecil kan belum divaksin. Karena belum berumur 6 tahun kan. Iya ya, kebayang deh gimana hebohnya di rumah mereka. Lisa, bagaimana kalau tiap ibadah keluarga, kita doakan juga keluarga Tini. Terus, nanti Mama telepon mamanya Tini deh. Mungkin mamanya perlu teman bicara dan mau didoakan. Sepertinya Papa juga bisa tuh ngobrol sama papanya Tini, supaya bisa bantu menenangkan mamanya. Boleh juga mah. Aku juga deh nanti telepon Tini lagi. Aku juga mau ajak dia berdoa. Rasanya aku juga mau ceritakan firman Tuhan ke Tini. Keluarganya sih Kristen, tapi kata Tini sejak ibadah online, mereka tidak pernah ibadah loh. Bahkan waktu gereja buka ibadah onsite lagi, mereka masih nggak datang ibadah. Kira-kira aku ceritakan bagian firman Tuhan yang mana ya ke Tini nanti? Mama tahu. Yang ini saja, tentang Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kalian masih ingat cerita sekolah minggu beberapa waktu yang lalu? Iya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Hari ini kita akan kembali belajar kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid yang lain. Ini semua kita bisa lihat dari Alkitab, Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49 dan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kalian tahu tidak? Setelah kematian Tuhan Yesus, guru yang murid-murid Tuhan Yesus kasihi, para murid sangat sedih, ketakutan, dan khawatir. Mereka mengunci diri di rumah. Mereka bersembunyi karena takut oleh orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika ketakutan? Bersembunyi di kamar? Berlindung di balik selimut? Mencari papa mama? Atau berdoa? Nah, ketika murid-murid itu sedang bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di dalam rumah yang terkunci itu dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Wow, para murid sangat kaget. Mereka takut
ketika melihat dan mendengar Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka kira sedang melihat hantu. Tetapi Tuhan Yesus menenangkan mereka. Tuhan Yesus juga menunjukkan bekas luka di tangan, kaki, dan di lambungnya, supaya para murid percaya bahwa mereka lihat adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Setelah melihat Tuhan Yesus, para murid masih heran, tapi sekaligus merasa senang. Tuhan Yesus meminta makan dan sungguh-sungguh makan di hadapan mereka. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup kembali. Anak-anak, ada perkataan Tuhan Yesus yang menarik ketika Ia menampakkan diri kepada para murid. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." kenapa ya Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada para murid? Nah, kalian masih ingat kan? Kenapa Tuhan Yesus mau berkorbankan diri hingga mati di kayu salib? Iya, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya Lause, anak-anak, dan setiap orang yang percaya bisa peroleh jaminan keselamatan. Supaya kita juga bisa hidup kekal bersama Tuhan Yesus di sorga nanti. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bahwa apa yang Tuhan Yesus pernah janjikan sungguh-sungguh benar. Bahwa sekarang orang yang berdosa dapat datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang yang percaya tidak perlu takut lagi, karena mereka telah diperdamaikan dengan Allah dan memperoleh damai sejahtera, karena memiliki jaminan keselamatan. Anak-anak, setelah para murid memperoleh damai sejahtera dan sukacita karena telah melihat guru yang mereka kasihi itu telah bangkit, mereka juga dipanggil untuk menjadi saksi. Anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah sekedar peristiwa yang dirayakan, tapi peristiwa yang perlu diberitakan kepada orang lain. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu kabar baik yang sangat menggembirakan dan dibutuhkan oleh semua orang supaya beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus memanggil dan mengutus murid-murid untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika mendapatkan berita yang menggembirakan? Tentu anak-anak pengen ya memberitahukan kepada orang lain. Nah, keselamatan dari Tuhan Yesus adalah berita yang sangat menggembirakan buat kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita juga harus memberitakan kepada orang lain. Misalnya kita bercerita kepada papa, mama, opa, oma, om dan tante, teman-teman, dan siapapun yang kita kenal. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika murid-murid, termasuk kita anak-anak, diutus untuk pergi bersaksi, kita bisa menemukan banyak kesulitan dan tantangan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk bersaksi. Roh Kudus pun juga yang menguatkan kita saat kita menghadapi kesulitan. Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk memberitakan pada orang lain dan menolong orang lain untuk mendengar dengan baik dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak, dari kisah ini kita belajar, 1, Tuhan Yesus memberikan kepada para murid dan juga setiap orang yang percaya kepadanya suatu damai sejahtera. Damai sejahtera
kita peroleh karena Tuhan Yesus telah bangkit. Melalui karya keselamatan Tuhan Yesus, kita bisa diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga memperoleh damai sejahtera karena kita tidak ditinggal seorang diri di dunia ini. Tuhan Yesus menghadirkan penolong dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa ada untuk menguatkan kita, menolong kita saat kita sedang sedih, khawatir, atau takut. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan rajin bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Yang ketiga, hari ini kita juga belajar bahwa orang lain perlu mendengar Injil tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka perlu mendengar supaya mereka juga memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Mari, yuk anak-anak, kita belajar untuk menceritakan kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mengingat ayat hafalan bulan ini. Galatia pasal 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Galatia pasal 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, untuk papa mama ada tugas nih. Ajaklah anak untuk terus mendoakan orang lain yang belum mengenal Kristus dan menceritakan Injil kepada mereka di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kalian diminta untuk foto bersama papa dan mama sambil memegang buku yang menjadi teka-teki hari ini. Seperti yang kita ketahui, buku yang berisi firman Tuhan ini menceritakan tentang damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan pada kita anak-anaknya. Sebagai murid Kristus, tentu saja kita bersama keluarga juga mau menjadi pembawa damai dan memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Fotonya langsung dikirimkan ke Lause sebelum jam 5 sore nanti ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, untuk menutup ibadah hari ini, sekali lagi Lause ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini. Tolong kami untuk dapat mengingat dan melakukan firman-Mu setiap hari. Tolong juga keluarga kami untuk dapat menjadi keluarga yang bersaksi tentang Kristus dan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.